Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan mengulas tentang peradaban Islam di Madura. Islam masuk ke Madura. Pada abad ke-16, Madura terbagi menjadi dua bagian yaitu Madura Barat yang meliputi Bangkalan dan Sampang, kemudian Madura Timur yang meliputi Sumeneb dan Pamekasan. Namun sejak masa kolonial, Madura Barat dan Madura Timur dijadikan dalam kesatuan wilayah saja, yaitu Madura. Masuk dan berkembangnya Islam di Madura tidak dapat dilepaskan dari peranan penyebaran agama Islam di Jawa Timur, yaitu Gresik dan Surabaya. Penyebaran Islam sampai ke Madura berkaitan dengan letak posisi yang dekat dengan pesisir pantai Surabaya yang hanya dibatasi oleh Selat Madura. Penyebaran Islam berawal dari daerah Sumeneb. Islam kemudian menyebar ke wilayah-wilayah lainnya. Proses Islamisasi di Madura dibagi menjadi 3 kali. Yang pertama, jalur kerajaan, di mana jika seorang raja beragama Islam, maka keturunan dan rakyatnya juga akan ikut beragama Islam, seperti yang telah dilakukan oleh Raden Bindara Dwiryopodo yang berhasil mengislamkan penguasa Sumeneb pada saat itu, yaitu Joko Tole, sehingga keturunan dan rakyatnya juga ikut beragama Islam. Kemudian yang kedua, jalur perdagangan. Jalur perdagangan merupakan jalur yang paling berpengaruh untuk penyebaran agama Islam. Kebanyakan penyebaran agama Islam dibawa oleh pedagang Arab, Gujarat, dan Persia. Namun di Madura sendiri, pedagang yang membawa Islam itu berasal dari Melayu. Mengapa pedagang Melayu tersebut singgah di Sumeneb? Karena Sumeneb merupakan kawasan perdagangan yang ramai, dan pedagang Melayu tersebut singgah di daerah Kalianget. Nah, disitulah pedagang memanfaatkan singgahannya untuk penyebaran agama Islam. Kemudian yang ketiga yaitu jalur Sunan atau Wali. Selain jalur kerajaan dan jalur perdagangan, tidak lepas pula dari peranan para wali. Sunan Giri dan Sunan Ampel mengutus muridnya untuk menyebarkan Islam di Madura. Selain murid dari Sunan Ampel maupun Sunan Giri, juga ada penyiar agama Islam yaitu Raden Bindara Dwiryopodo atau dikenal dengan nama Sunan Padusan. Selain itu juga ada Pangeran Katandur yang keturunannya berhasil mengislamkan masyarakat. Salah satunya yaitu Bindoro Saud. Selanjutnya, bukti-bukti arkeologis masuk dan berkembangnya Islam di Pulau Madura. Yang pertama yaitu Keraton Sumeneb. Keraton dibangun oleh Panembahan Notokusumo I Asiruddin pada tahun 1764 sampai 1767 Masehi. Di dalam Keraton Sumeneb terdapat Taman Sare yang memiliki 3 pintu. Untuk pintu yang pertama dipercaya membuat awet muda dan dipermudah mendapatkan jodoh dan keturunan. Pintu yang kedua dipercaya dapat meningkatkan karir dan kepangkatan. Dan pintu yang ketiga
dipercaya dapat meningkatkan iman dan ketakwaan. Inilah gambar keraton. Ini merupakan pintu masuk keraton, sedangkan ini yang merupakan Taman Sare. Selanjutnya yaitu Masjid Jami. Menurut catatan sejarah Sumeneb, pembangunan Masjid Jami dimulai pada tahun 1779 sampai 1787 Masehi. Pembangunan ini merupakan salah satu bangunan pendukung keraton, yaitu sebagai tempat ibadah bagi keluarga keraton dan Sumeneb. Keluarga keraton dan masyarakat. Nah, Masjid Jami di sini menghadap ke taman, menghadap ke alun-alun Sumeneb. Yang selanjutnya yaitu Asta Tinggi. Asta Tinggi adalah tempat pemakaman Raja-Raja Sumeneb. Asta Tinggi merupakan tempat peristirahatan terakhir bagi para Raja Sumeneb yang diletakkan di tempat yang tinggi. Nah, Asta Tinggi ini banyak dikunjungi oleh masyarakat yang wisata religi. Dan ini merupakan wilayah Pulau Madura, di mana yang sebelah barat itu Bangkalan, kemudian Sampang, kemudian ini wilayah Pamekasan, dan ini wilayah Sumeneb. Luas Madura kurang lebih yaitu 5.403 km kubik. Mungkin hanya ini dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.